Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, kelas 4B NPM 240401047. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Pernah nggak kalian merasa ingin membeli banyak hal, tetapi uang yang dimiliki terbatas? Misalnya, ingin membeli baju baru, handphone, dan jalan-jalan. Tetapi uang sakunya hanya cukup untuk membeli salah satunya. Nah, kondisi seperti ini berkaitan dengan ilmu ekonomi. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Inilah yang disebut sebagai kelangkaan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan manusia akan terus bertambah seiring perkembangan zaman. Dulu, orang hanya memenuhi kebutuhan alat komunikasi sederhana. Sekarang, banyak orang membutuhkan smartphone dan internet untuk belajar maupun bekerja. Sementara itu, kelangkaan adalah kondisi kita ketika sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Kelangkaan dapat terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, pertumbuhan penduduk secara cepat, maupun bencana alam. Selanjutnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder seperti sepeda motor atau televisi. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah, seperti mobil mewah atau perhiasan mahal. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani berkaitan dengan fisik seperti makanan dan olahraga, sedangkan kebutuhan rohani berkaitan dengan ketenangan jiwa seperti beribadah dan rekreasi. Yang ketiga, berdasarkan waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, lingkungan, dan pendidikan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin banyak pula kebutuhannya. Karena sumber daya terbatas, manusia harus memiliki pilihan. Disinilah muncul konsep biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai kesempatan terbaik yang harus dikorbankan ketika memilih suatu keputusan. Contohnya, seorang siswa telah lulus SMA harus memilih antara langsung bekerja atau melanjutkan kuliahnya. Jika ia memilih kuliah, maka ia harus kehilangan kesempatan memperoleh gaji dan pekerjaan yang sebenarnya bisa ia ambil. Itulah yang disebut biaya peluang. Selanjutnya, dalam kegiatan ekonomi, terdapat beberapa faktor produksi yang membantu menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama adalah sumber daya alam. Pasti kalian semua sudah tahu ya sumber daya alam seperti tanah, hutan, dan air. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga adalah modal, seperti mesin, gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk menunjang produksi. Dalam ekonomi, terdapat 3 pertanyaan penting yang harus dijawab, yaitu apa yang dimaksud dengan produksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, setiap negara menggunakan sistem ekonomi tertentu. Ada beberapa jenis sistem ekonomi. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional.
Sistem ini masih menggunakan adat istiadat dan cara-cara sederhana. Kelebihannya adalah hubungan sosial masyarakat sangat erat, tetapi kelemahannya itu banyak, seperti produksi masih rendah dan sulit berkembang. Yang kedua itu sistem ekonomi pasar atau liberal. Dalam sistem kegiatan ekonomi, lebih banyak diatur oleh mekanisme pasar. Kelebihannya adalah masyarakat bebas berusaha dan berinovasi, namun kelemahannya dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan monopoli. Yang ketiga, sistem ekonomi komando. Sistem ini sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Kelebihannya adalah distribusi lebih merata dan mudah dikendalikan. Namun, kreativitas masyarakat sering terbatas dan proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ini menggunakan sistem pasar dan sistem komando. Pemerintah dan pihak swasta bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem ini banyak digunakan oleh berbagai negara karena dianggap mampu menggabungkan kelebihan dan dari kedua sistem tersebut. Jadi, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, manusia harus mampu menentukan pilihan yang tepat dan menggunakan sumber daya secara bijaksana, agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.